Selamat pagi, nama saya Muklan dari Holy Spirit Institute College Thailand. Ingin mempresentasikan teologi sistematik, cabang hermeneutologi, doktrin dosa. Pembimbing saya Profesor Dr. George Seal. Pendahuluan, hamartia atau dosa. Dosa adalah keadaan yang menyebabkan manusia terpisah dari Allah karena pikiran, sikap, perkataan, atau perbuatan yang salah. Mazmur 32, 1-2. Kesalahan-kesalahan itu sendiri disebut dosa, tetapi keadaan sebagai orang yang berdosa lebih luas artinya daripada hanya semata-mata melanggar hukum-hukum Allah. Hal ini berarti memalingkan arah kehidupan dari segala rancangan yang dikehendaki Allah. Dosa telah membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah yang tadinya melekat pada manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang tertinggi dan termulia. Roma 3:23. Asal mula dosa. Dosa bukanlah milik manusia, Kejadian 1 ayat 26-27. Tetapi dosa adalah milik si iblis, Lucifer, yang adalah pimpinan para malaikat pemuji di arasnya Allah sebelum ia jatuh, yang ditawarkan kepada manusia. Ezekiel 28 ayat 14-16, Yesaya 14 ayat 13-14, dan Kejadian 3 1-7. Sebenarnya istilah dosa ditujukan pada Lucifer, pemimpin para malaikat pemberontak terhadap Allah penciptanya. Jadi secara histori, dosa berasal dari Lucifer yang jatuh atau si iblis, karena iblis dicampakkan Allah ke dalam dunia, maka ia menggoda atau membujuk manusia untuk melakukan hal yang sama, agar ketika hari murka Allah, penghakiman dan penghukuman, dinyatakan si iblis tidak sendirian. Etimologi dosa, kata benda hamartia, a missing of the mark, atau kehilangan jati diri. Nah, etimologinya adalah tidak dapat melihat. Ini adalah terminologi yang mencakup banyak hal karena penyimpangan moral dipakai untuk kata dosa seperti kata sifat, anamartetos, without sin, atau tanpa dosa, Yohanes 8 ayat 7. Kata kerja, hamartano, kehilangan jati diri. A, perbuatan dosa melawan Allah oleh malaikat, 2 Petrus 2 ayat 4, oleh manusia, Matius 27 ayat 4, Lukas 15 ayat 8, dan 21, Yohanes 5 ayat 14. Dan seterusnya. B, melawan Kristus, 1 Korintus 8 ayat 12. C, melawan manusia, Matius 18 ayat 15 dan 21, Lukas 17 ayat 3-4, dan seterusnya. D, melawan hukum Taurat, baik Allah dan Kaisar, Kisah Rasul 25 ayat 8. E, melawan tubuh sendiri, 1 Korintus 6 ayat 18. F, melawan tuan-tuan dunia oleh hamba, 1 Petrus 2 ayat 20. Yang kedua, pro amartano, dosa dari masa lampau, 2 Korintus 12 ayat 21 dan 13 ayat 2. Allah tidak pernah menciptakan dosa. Saat Tuhan menciptakan semua baik dan sempurna, firman Tuhan mengatakan di Kejadian 1 ayat 12, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kemudian Allah tidak menciptakan kejahatan. Pada waktu penciptaan tidak ada penderitaan, tidak ada rasa sakit. Allah yang Maha Kudus tidak menciptakan dosa, tetapi Dia mengizinkan dosa. Dosa tidak tercipta bersama dengan penciptaan, melainkan muncul setelah penciptaan. Kemudian dosa merupakan kerusakan atau penyimpangan dari apa yang sebenarnya.
atau kerusakan dari sesuatu yang baik. Dengan demikian, dosa adalah pencacatan bentuk dari penciptaan. Kesimpulan, dosa berarti tidak tepat sasaran. Harmatia yaitu segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, berarti dosa. Sumber dosa itu adalah iblis. Manusia bukanlah sumber dosa, tetapi iblis. Dosa yang menjalar kepada manusia akibat ketidaktaatan menyebabkan semua manusia berdosa. Demikian presentasi saya. Tuhan memberkati. Salam.